Buatlah kebiasaan dari dua hal, membantu, atau setidaknya tidak membahayakan. Jika seseorang menginginkan kesehatan yang baik, pertama-tama seseorang harus bertanya pada diri sendiri apakah dia siap untuk menyingkirkan penyebab penyakitnya. Baru setelah itu mungkin untuk membantunya. Fungsi melindungi dan mengembangkan kesehatan harus berada di peringkat lebih tinggi dari fungsi memulihkannya. Ketika terganggu, penyakit tidak datang kepada kita secara tiba-tiba. Mereka dikembangkan dari dosa harian kecil melawan alam. Ketika cukup banyak dosa telah terkumpul, penyakit akan tiba-tiba muncul. Makanan kita harus menjadi obat kita dan obat kita harus menjadi makanan kita. Pada penyakit akut, dokter harus melakukan pemeriksaan dengan cara berikut. Pertama, dia harus memeriksa wajah pasien dan melihat apakah itu seperti wajah orang yang sehat, dan terutama apakah itu seperti biasanya. Kemiripan seperti itu akan menjadi tanda terbaik, dan ketidaksamaan terbesar akan menjadi tanda paling berbahaya. Yang terakhir akan menjadi sebagai berikut: hidung mancung, mata cekung, pelipis cekung, telinga dingin dan berkontraksi dengan lobus menghadap keluar, kulit di sekitar wajah keras dan tegang dan kering, warna wajah secara keseluruhan kuning atau hitam. Apa yang digunakan berkembang. Yang tidak digunakan akan terbuang sia-sia. Melalui 7 angka muncul sensasi bagi seorang pria. Ada pendengaran untuk suara, penglihatan untuk yang terlihat, lubang hidung untuk penciuman, lidah untuk rasa yang menyenangkan atau tidak enak, mulut untuk ucapan, tubuh untuk sentuhan, jalan keluar dan masuk untuk napas panas atau dingin. Melalui ini datang pengetahuan atau kekurangannya. Dokter harus memiliki kecerdasan tertentu, karena masa menjijikkan baik bagi yang sehat maupun yang sakit. Jika Anda bukan dokter Anda sendiri, Anda bodoh. Jiwa itu sama pada semua makhluk hidup, meskipun tubuh masing-masing berbeda. Biarkan makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Bahkan ketika semuanya diketahui, perawatan seorang pria belumlah lengkap, karena makan saja tidak akan membuat seorang pria sehat. Dia juga harus berolahraga. Untuk makanan dan olahraga, meskipun memiliki kualitas yang berlawanan, namun bekerja sama untuk menghasilkan kesehatan. Yang berlawanan adalah obat untuk yang berlawanan. Hal-hal yang suci diwahyukan hanya kepada orang-orang yang suci. Lihat baik-baik ke tulang belakang untuk penyebab penyakit. Setiap orang memiliki dokter dalam dirinya. Kita hanya perlu membantunya dalam pekerjaannya. Kekuatan penyembuhan alami dalam diri kita masing-masing adalah kekuatan terbesar untuk sembuh. Makanan kita harus menjadi obat kita. Obat kita harus menjadi makanan kita. Tetapi makan ketika Anda sakit adalah memberi makan penyakit Anda. Cara menuju kesehatan adalah mandi aromatik dan pijat beraroma setiap hari. Saya juga berpendapat bahwa pengetahuan yang jelas tentang ilmu pengetahuan alam harus diperoleh. Pertama-tama, melalui penguasaan kedokteran saja, kemalasan dan kurangnya pekerjaan cenderung bahkan terseret menuju kejahatan. Siapapun yang ingin belajar kedokteran harus menguasai seni pijat. Dari beberapa pengobatan, dokter harus memilih yang paling tidak sensasional. Balasan kurang ajar dari orang yang sopan adalah pertanda buruk. Martabat seorang dokter mengharuskan dia harus terlihat sehat dan montok seperti yang diinginkan alam, karena orang banyak menganggap mereka yang tidak memiliki kondisi tubuh yang baik ini tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Dari tidak ada yang lain selain otak, datanglah kegembiraan, kesenangan, tawa dan olahraga, dan kesedihan, keputusasaan, dan ratapan. Jauh lebih penting untuk mengetahui orang apa yang mengidap penyakit itu daripada penyakit apa yang diderita orang itu. Laki-laki harus tahu bahwa dari otak dan dari otak hanya muncul kesenangan, kegembiraan, tawa, dan lelucon kita, juga kesedihan, kesakitan, kesedihan, dan air mata kita. Itu adalah hal yang sama yang membuat kita gila atau mengigau, menginspirasi kita dengan ketakutan dan ketakutan, baik di malam hari atau di siang hari, membuat kita sulit tidur, kesalahan yang tidak tepat, kecemasan tanpa tujuan, linglung dan tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan. Kita harus beralih ke alam itu sendiri. Ke pengamatan tubuh dalam kesehatan dan penyakit untuk mempelajari kebenaran. Kedokteran adalah seni yang paling mulia,
Tetapi, karena ketidaktahuan mereka yang mempraktikannya, dan dari mereka yang, tanpa pertimbangan, membentuk penilaian atas mereka, itu saat ini berada di balik semua seni, semua bagian tubuh yang memiliki fungsi. Jika digunakan secukupnya dan dilakukan dalam pekerjaan yang biasa dilakukan masing-masing, menjadi sehat, berkembang dengan baik, dan menua lebih lambat. Tetapi jika tidak digunakan mereka menjadi rentan terhadap penyakit, cacat dalam pertumbuhan dan usia. Dengan cepat,